Pasar Senen pagi itu seperti biasa, riuh, padat, dan penuh aroma campur aduk antara sayur mayur, ikan asin, serta asap rokok. Di tengah hiruk pikuk itu, semua mendadak hening saat terdengar suara sepatu bot menghentak keras lantai basah. Seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam, rambut gondrong, dan mata menyala tajam berjalan pelan sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Dialah Ucok, gergaji, preman pasar yang namanya disandingkan dengan rasa takut oleh siapapun yang mencari nafkah di situ. Ucok tak butuh banyak kata. Satu lirikan matanya saja sudah cukup untuk membuat para pedagang buru-buru menyisihkan uang receh dari hasil dagangan. Dengan tangan penuh tato dan luka lama yang masih menganga, ia tampak seperti raksasa yang lapar. Ia tak pernah tersenyum, apalagi bicara lembut. Pasar Senen adalah wilayah kekuasaannya, dan semua yang bernafas di dalamnya tahu itu. Di sebuah sudut lapak sayur, seorang pemuda mencoba mengelak dari retribusi liar yang ditagih Ucok. Dengan satu gerakan cepat, Ucok meraih kerah bajunya, mengangkat tubuh kurus itu seperti kain lap, dan membantingnya ke meja dagang. Sayuran beterbangan, ibu-ibu menjerit, dan pedagang lain hanya bisa menunduk tanpa berani menolong. Bagi Ucok, itu bukan kekerasan, itu pendidikan. Namun di balik semua itu, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Di kamar kontrakan sempitnya, Ucok menyimpan sebuah foto kusam, gambar seorang wanita parubaya yang sedang tertawa sambil memeluk seorang anak kecil. Itu ibunya, satu-satunya orang yang pernah membuat Ucok merasa berarti. Sejak kepergian ibunya, Ucok menjadi manusia yang tak peduli pada apapun kecuali uang, kuasa, dan rasa ditakuti. Di malam-malam sepi, kadang Ucok duduk di bawah lampu pasar yang redup, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Ia bukan takut, bukan pula lelah. Ia hanya mulai bosan. Bosan menjadi monster yang terus-menerus harus terlihat kuat. Tapi ia terlalu terjebak dalam peran itu. Ia tak tahu bagaimana caranya keluar. Ucok pernah mencoba berhenti, sekali, bertahun lalu. Tapi hidup tak memberinya jalan. Dunia ini, menurutnya, hanya mengenal dua hal, yang menindas dan yang ditindas. Ia memilih menjadi yang pertama. Namun di hatinya yang paling dalam, ada kerinduan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Kerinduan akan suara lembut, akan pagi yang tidak harus diwarnai amarah, akan hidup yang tidak selalu diiringi kekerasan. Pagi itu, saat ia kembali menyusuri lorong-lorong pasar, sesuatu terasa berbeda. Entah kenapa, aroma bunga tercium samar di antara bau busuk ikan. Ucok mengernyit. Di sudut yang dulu kosong, kini berdiri sebuah lapak kecil dengan kain putih bersih dan ember-ember berisi bunga segar. Seorang gadis muda sedang menyusun mawar merah dengan wajah teduh. Ia tampak asing di tengah kerasnya dunia pasar. Ucok berhenti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, langkahnya terhenti bukan karena musuh, bukan karena masalah, tapi karena sebuah keindahan yang tak ia mengerti. Ia berdiri diam, matanya terpaku pada gadis itu, dan hatinya, yang sudah lama beku, terasa bergetar. Ia tak tahu, bahwa detik itu adalah awal dari akhir hidup lamanya. Ucok belum pernah melihat sesuatu yang seindah itu di tengah kerasnya dunia pasar. Gadis itu berdiri dengan tenang di antara hiruk pikuk para pedagang, seolah bukan bagian dari kekacauan yang biasa ia kuasai. Tangan mungilnya memegang gunting kecil, menyusun bunga dengan rapi, dan sesekali membaca doa pelan yang tak bisa didengar jelas oleh Ucok. Saat angin pagi berhembus, aroma mawar yang lembut menerpa wajah sang preman, membuatnya memejamkan mata sejenak, seperti anak kecil yang baru pertama kali mencium wangi surga. Nama gadis itu Rara. Ia datang bersama seorang bibinya yang menjanda, ingin mencoba peruntungan di ibu kota dengan berjualan bunga. Untuk acara pernikahan dan pengajian. Tak banyak yang mengenalnya, tapi aura ketulusan yang terpancar dari wajahnya sudah cukup untuk membuat banyak orang tertarik. Dan sebagian terheran-heran, kenapa gadis seperti itu mau berdagang di tempat sekeras pasar Senen. Ucok, yang biasanya menjadi mimpi buruk bagi para pedagang, justru mendapati dirinya berdiri kikuk di depan lapak Rara. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata yang dalam, membuat Rara salah tingkah dan sedikit mundur. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu di mata sang preman yang tak biasa, seperti orang yang kehilangan sesuatu dan sedang mencarinya dalam diam. Ucok hanya mengangguk pelan, lalu berbalik tanpa sepatah kata. Esoknya, Ucok kembali. Ia berdiri di dekat tiang listrik tak jauh dari lapak bunga, pura-pura mengawasi tukang parkir, padahal matanya tak pernah lepas dari sosok Rara. Setiap gerakan gadis itu,
dari merangkai bunga hingga menyeka keringat, terasa seperti puisi yang hidup. Para pedagang lain mulai membicarakan keanehan ini. Ucok yang dulu galak, kini mendadak sering termenung dan tersenyum sendiri. Suatu hari, salah satu anak buah Ucok, Togar, datang dengan wajah heran. "Bang, itu cewek jual bunga belum bayar retribusi 3 hari. Gimana? Hajar aja." Ucok hanya melirik tajam. "Jangan sentuh dia." Kalimat itu pendek, tapi cukup membuat Togar menelan ludah dan mundur. Seisi pasar makin bingung, preman yang dulu tak pandang bulu, kini pilih kasih. Untuk seorang gadis penjual bunga, Rara pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Ia tak pernah dipalak, tak pernah diganggu, padahal lapaknya jelas-jelas berada di wilayah paling keras pasar. Setiap kali Ucok lewat, ia hanya menunduk dan pura-pura sibuk menyiram bunga. Namun diam-diam, hatinya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria berwajah sangar itu? Mengapa justru ia yang paling melindungi? Ucok pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia mencuci jaket kulitnya yang selama ini penuh debu dan bau rokok. Ia mencukur cambangnya, dan mencoba membeli parfum murahan dari toko kelontong. Teman-temannya mulai mencibir, "Bang Ucok jatuh cinta, nih." Tapi Ucok hanya diam, ia tak peduli. Dalam hatinya, rasa yang selama ini tak dikenal mulai tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang disiram setiap pagi oleh senyum seorang gadis sederhana. Namun Ucok tahu, ia hanyalah preman pasar. Dunia Rara seperti dunia dari kitab suci yang bersih, sementara dirinya adalah halaman hitam penuh coretan dosa. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin menjadi lebih baik, bukan karena takut, bukan karena ingin dihormati, tapi karena ingin layak menatap mata seorang gadis yang mengajarkan arti tenang di tengah dunia yang keras. Ucok berdiri di depan cermin kecil berbingkai retak di kontrakannya malam itu. Ia menatap wajahnya sendiri, mata yang lelah, garis-garis keras di pipi, dan luka lama yang membentuk peta kekerasan. Tapi ada sesuatu yang baru, keraguan. Dulu, ia bangga menjadi raja jalanan. Tapi sejak Rara hadir, rasa bangga itu berubah jadi malu. Ia merasa kotor, seakan tak pantas berdiri di dekat gadis sebaik itu. Dan untuk pertama kalinya, Ucok bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kulakukan selama ini? Keesokan paginya, ia datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan baju bersih, menyisir rambutnya dengan minyak rambut warung, dan menyimpan rokoknya dalam saku. Langkahnya pelan, seperti takut mengganggu pagi yang baru tumbuh. Ia berdiri di dekat lapak Rara, pura-pura memeriksa kabel listrik yang tak rusak. Rara melirik dan tersenyum kecil, sopan. Senyum itu seperti panah yang menembus tembok-tembok kebengisan Ucok selama bertahun-tahun. Dengan suara serak yang biasanya digunakan untuk mengancam, Ucok mencoba bicara. "Kembang, harum, ya." Rara terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bang, mawar merah, lambang keberanian dan cinta." Ucok mengangguk, lalu melangkah pergi cepat-cepat. Ia takut, kalau tinggal lebih lama, hatinya meleleh dan ketegasan lamanya lenyap begitu saja. Ia seperti bocah remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Hari-hari berikutnya, Ucok mulai melakukan hal-hal yang membuat para pedagang melongo. Ia membantu pedagang sayur mendorong gerobak. Ia memungut sampah di dekat musala. Bahkan ia menegur anak buahnya yang berkata kasar pada nenek-nenek. Pasar menjadi saksi perubahan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi bagi Ucok, itu semua bukan pamer. Ia hanya ingin pantas di mata Rara. Namun, perubahan itu tak selalu diterima dengan mudah. Beberapa preman pasar mulai gusar. "Ucok jadi banci gara-gara cewek jual bunga," kata salah satu dari mereka dengan suara lantang. Tapi Ucok tidak marah. Ia hanya menatap pria itu dalam-dalam dan berkata, "Mending banci tapi sadar diri, daripada jadi jagoan tapi hati kosong." Suara tawa kecil dari para pedagang membuat si preman itu diam. Ucok memenangkan pertarungan itu tanpa satu pukulan pun. Meski begitu, di malam hari Ucok sering merasa gundah. Ia tahu, cinta saja tak cukup untuk menebus dosa-dosanya. Ia masih terbayang wajah-wajah yang dulu ia sakiti, lapak-lapak yang ia hancurkan, dan keluarga-keluarga yang mungkin pernah ia buat menderita. Hatinya gentar. Bagaimana jika Rara tahu siapa dia sebenarnya? Bagaimana jika gadis itu memandangnya dengan jijik setelah tahu kebenaran? Suatu hari, Ucok membawakan setangkai mawar merah untuk Rara. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. "Buat kamu," katanya singkat. Rara menerimanya dengan senyum yang hangat, tapi tanpa kata.
Ia lalu melanjutkan merangkai bunga. Ucok berdiri kikuk. Ia pikir itu saat yang tepat untuk menyatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap bunga di tangan Rara, dan berharap diam-diam, semoga hatinya juga sedang dirangkai, perlahan-lahan. Ucok tak tahu, bahwa cinta yang lembut itu memang tidak seperti jurus pukul yang langsung menjatuhkan. Cinta bekerja seperti air, pelan tapi pasti, merembes masuk ke celah-celah hatinya yang selama ini keras seperti batu. Dan meskipun ia tak mengerti bagaimana caranya, satu hal ia yakini, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin berubah bukan karena takut mati, tapi karena ingin hidup lebih baik, bersama seseorang yang pantas ia perjuangkan. Ucok mulai merasa hidupnya seperti mimpi yang indah tapi rapuh. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru, bukan lagi untuk menguasai pasar, tapi untuk melihat senyum Rara meski hanya sedetik. Namun di balik semangat itu, ada kecemasan yang terus mengendap, bagaimana jika masa lalunya yang kelam tiba-tiba kembali dan menghancurkan semua harapan yang baru tumbuh. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Suatu siang yang panas, pasar mendadak gaduh. Dari ujung lorong, muncullah sosok berambut cepak dan bertato ular di leher, Rambo, preman lama yang dulu pernah menjadi rival Ucok sebelum menghilang ke Cipinang karena kasus pemerasan. Rambo melangkah santai, menatap satu persatu wajah pedagang seperti tengah memilih mangsa. Lalu matanya menancap ke arah lapak bunga, ke arah Rara. Ucok melihat itu, amarahnya seketika membakar. Ia langsung berdiri dan menghadang langkah Rambo. "Jangan ganggu dia," suaranya rendah namun menggetarkan udara sekitar. Rambo hanya tertawa sinis, "Wah, Ucok sekarang jadi satpam bunga, ya. Gila, kau berubah, bro." Pedagang lain menahan napas. Pasar terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Namun Ucok tak terpancing. Dulu, ia pasti langsung menghantam. Tapi kini, ia hanya menggeleng pelan. "Kalau kau datang buat cari masalah, pulang aja. Pasar ini udah cukup damai." Tapi Rambo bukan tipe yang suka ditolak. Ia mendekat, lalu membisik, "Aku tahu siapa cewek itu, dan aku tahu siapa kamu, Cok. Kalau dia tahu masa lalu lo, kira-kira masih mau senyum sama lo?" Kata-kata itu seperti belati. Ucok membeku. Rara yang berdiri tak jauh mulai curiga. Wajahnya khawatir, tapi ia tak berani mendekat. Ucok akhirnya hanya berkata, "Jangan ganggu dia, Ram. Apapun yang lo mau, jangan bawa-bawa dia." Rambo tertawa puas. "Santai aja, gue cuman mampir. Tapi jangan kaget kalau pasar ini berubah lagi. Dunia lo yang damai ini nggak akan lama." Setelah Rambo pergi, Ucok terduduk di belakang pasar, menggenggam tanah seperti hendak mencabiknya. Dadanya sesak. Ia tahu waktunya sudah tak banyak. Kalau Rambo mulai bermain lagi, pasar bisa kacau. Rara bisa ikut jadi korban. Ia mulai berpikir untuk menjauh dari gadis itu, demi keselamatan Rara. Tapi hatinya menjerit. Bagaimana mungkin ia meninggalkan satu-satunya cahaya dalam hidupnya? Malam itu, Ucok berdoa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar dan suara terbata, ia memohon pada Tuhan yang dulu ia abaikan. "Kalau memang dia bukan untukku, ambil rasa ini, tapi lindungi dia. Jangan biarkan Rara tersakiti karena dosa-dosaku." Di saat yang sama, di balik tirai lapaknya, Rara menatap langit dan berdoa juga. Ia belum tahu semuanya, tapi ia mulai merasakan bahwa pria keras yang selalu diam itu menyimpan luka dalam yang tak terlihat. Dan entah kenapa, ia ingin menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Pagi itu, pasar kembali berdenyut seperti biasa, namun ada ketegangan yang tak kasat mata mengendap di antara lorong-lorongnya. Ucok berjalan seperti biasa, tapi kali ini tanpa senyum, tanpa semangat. Wajahnya gelap, pikirannya berkecamuk. Ia belum memutuskan akan berkata jujur pada Rara atau tidak. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak bisa membiarkan Rambo mengusik gadis itu. Rara, yang biasanya cuek terhadap keramaian pasar, mulai merasakan aura berbeda dari Ucok. Tatapannya sering kosong, senyumnya tidak sehangat dulu. Hingga akhirnya, dengan keberanian yang tumbuh dari rasa peduli, Rara mendekat. "Bang Ucok, ada apa? Jangan bilang nggak ada apa-apa. Aku bisa lihat, ada yang abang sembunyikan," katanya lembut. Ucok menunduk, lama, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kalau aku bilang aku pernah jahat, pernah nyakitin orang, apa kamu masih mau bicara sama aku?" Tanya Ucok lirih, hampir seperti anak kecil yang takut dihukum. Rara terdiam,
tak menyangka akan dihadapkan pada pertanyaan seberat itu. Tapi ia tak menjawab dengan penilaian. Ia hanya menatap Ucok dalam-dalam dan berkata, "Kalau abang jahat, kenapa sekarang bantuin orang? Kenapa berubah?" Ucok tertunduk lebih dalam. Perlahan, ia menceritakan sebagian dari masa lalunya, tentang pemalakan, pemukulan, dan malam-malam penuh darah di pasar. Ia tak menyebut semuanya, hanya secukupnya, agar Rara tahu siapa dirinya. Dan setelah itu, ia berkata, "Aku berubah karena kamu. Karena aku sadar, selama ini aku cuma hidup, tapi nggak pernah benar-benar jadi manusia." Rara tak langsung menjawab. Ia pergi ke belakang lapak, diam. Ucok tak mengejar. Di dalam dirinya, ia sudah menyiapkan hati untuk ditolak, untuk ditinggalkan. Ia tahu, cinta sejati kadang tak cukup untuk menebus dosa yang dalam. Tapi justru ketika ia hendak pergi, Rara muncul lagi, membawa sebotol air dan satu bunga mawar putih. "Ini, buat kamu, putih, karena setiap orang berhak untuk mulai dari awal." Ucok tak kuasa menahan air matanya. Hatinya yang keras selama ini retak dalam diam. Ia mengambil bunga itu seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari jurang. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena di kejauhan, suara bentakan keras dan keributan menggema. Ternyata salah satu anak buah Rambo mengacak-acak lapak pedagang buah, mencari uang setoran. Ucok berdiri dengan mata membara, tapi kini, bukan amarah semata yang mendorong langkahnya, melainkan rasa tanggung jawab. Ia mendekati si preman muda itu dan menegur keras. "Keluar dari pasar ini, kalau lo sentuh satu pedagang lagi, gue yang turun tangan." Preman itu tertawa mengejek, "Emang lo masih jago, Cok? Lo sekarang banci cinta." Tapi sebelum kalimat itu selesai, Ucok menghantamnya sekali, tepat di dada, hingga tubuh itu terjengkang ke tumpukan pisang. Pasar hening, semua mata tertuju pada Ucok. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan hormat. Rara memandang dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya sosok preman, tapi seorang pria yang sedang berjuang dengan seluruh luka dan cintanya. Pasar mendadak jadi ladang bisik-bisik. Aksi Ucok yang menghajar anak buah Rambo tersebar cepat, dari penjual gorengan hingga ke tukang jahit di ujung blok. Ada yang kagum, ada pula yang takut Rambo akan kembali membawa bala bantuan. Tapi bagi Ucok, semuanya sudah terlanjur. Ia tahu, setelah ini, perang terbuka tak bisa dihindari. Dan mungkin, darah akan kembali menodai pasar yang ingin ia jaga. Malam itu, Rambo benar-benar datang. Bukan sendiri, tapi bersama 4 anak buahnya. Mereka mengacak-acak pasar, melempar barang dagangan, dan meneriakkan nama Ucok dengan penuh tantangan. "Keluar lo, Cok, lo pikir bisa sembunyi di balik cewek lo itu? Kita selesaikan ini kayak dulu." Teriaknya garang. Wajah Rambo kini bukan hanya penuh dendam, tapi juga rasa terhina karena anak buahnya dipermalukan. Ucok muncul dari balik lapak, perlahan, penuh wibawa. Ia tak membawa senjata, hanya tubuh dan keberanian yang tersisa. Pedagang-pedagang menahan napas. Rara berusaha mendekat, tapi Ucok hanya menoleh sebentar dan menggeleng pelan. "Jangan ikut campur, ini urusan lama yang harus selesai." Dan detik berikutnya, pertempuran tak terhindarkan. Tinju melayang, tendangan bersahutan, suara kayu patah dan teriakan menyatu dalam kekacauan. Namun yang mengejutkan semua orang, Ucok bertarung bukan dengan brutal seperti dulu. Gerakannya cepat tapi terukur. Ia tidak menyerang untuk membunuh, hanya untuk menjatuhkan. Satu persatu anak buah Rambo tumbang. Tapi Rambo masih berdiri, dan lebih liar dari sebelumnya. Dengan pipa besi di tangan, Rambo mengayun ke arah Ucok. Darah mengucur dari pelipis Ucok, tapi ia tetap berdiri. Dalam satu momen kritis, ia berhasil menjatuhkan pipa itu, lalu membekuk Rambo ke tanah. Dengan napas tersengal, ia berkata di telinga musuh lamanya, "Gue bukan Ucok yang dulu. Tapi jangan pernah pikir gue takut berdiri untuk orang yang gue sayang." Polisi datang beberapa menit kemudian, dipanggil oleh pedagang yang panik. Rambo dan anak buahnya ditangkap, tak bisa lagi berkutik. Saat itu juga, suasana pasar berubah. Ucok, yang dulu dibenci, kini dihormati. Tapi lebih dari itu, matanya mencari satu hal, Rara. Ia ingin tahu apakah gadis itu masih mau memandangnya, setelah melihat sisi gelap dirinya kembali muncul. Rara mendekat pelan, tanpa kata, ia memeluk Ucok yang masih berdarah. "Kamu bukan kembali jadi jahat, kamu cuma melindungi. Dan itu, bukan dosa," bisiknya.
Ucok membalas pelukan itu, diam-diam menitikkan air mata. Bukan karena sakit, tapi karena cinta yang tak lagi bisa ia pungkiri, bahkan di tengah luka dan amarah yang baru saja reda. Namun jauh di sudut pasar, ada mata lain yang memperhatikan. Seorang lelaki tua berjubah lusuh mencatat sesuatu di buku catatannya. Ia bukan orang pasar, bukan juga polisi. Tapi ia tahu, kisah Ucok belum selesai. Dan yang akan datang, mungkin bukan hanya soal cinta, tapi soal pertaruhan jiwa. Sejak kejadian malam itu, pasar kembali tenang. Para pedagang mulai merasa aman, dan nama Ucok perlahan berubah di mata mereka, bukan lagi preman pasar, tapi pelindung tak resmi yang menjaga ketertiban. Namun bagi Ucok sendiri, ketenangan itu justru membuatnya cemas. Bayangan masa lalunya makin sering hadir dalam mimpi-mimpi buruk, dan yang paling mengganggu adalah sosok lelaki tua berjubah lusuh yang ia lihat saat akhir pertarungan. Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang kembali ke pasar. Ia tidak bicara, hanya berdiri lama di dekat lapak Rara, memandangi bunga-bunga dengan tatapan kosong. Rara merasa risih, tapi tak berani mengusir. Ucok yang melihatnya segera mendekati pria itu. "Mau cari siapa, Pak?" tanyanya datar. Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu menjawab pelan, "Aku mencari seseorang yang dulu pernah menyiksaku, dan aku yakin itu kamu." Ucok terhenyak, matanya menatap tajam, mencoba mengingat. Dan perlahan, ingatan itu muncul, tentang seorang pengemis yang dulu dipukulinya hanya karena tak mau membayar uang keamanan. Sosok itu kurus, berseragam lusuh, dan kini berdiri di hadapannya. "Waktu itu aku hampir mati, Cok. Tapi Tuhan selamatkan aku, supaya aku bisa lihat kamu hari ini." "Sudah berubah, ya," kata lelaki itu, suaranya tidak menghakimi, tapi penuh luka. Rara yang mendengar dari kejauhan, terkejut. Ia mendekat dan menatap Ucok dengan bingung. "Benar itu, kamu?" tanyanya lirih. Ucok tak bisa menjawab, tenggorokannya tercekat. Ia merasa seperti diadili oleh semesta, dan hatinya seperti diiris oleh tangannya sendiri. Saya minta maaf," katanya akhirnya, sambil berlutut di hadapan lelaki tua itu. Di tengah pasar, di depan semua orang, tangis Ucok pecah. Tangis yang tak pernah keluar sejak ia jadi preman. Tangis yang membawa semua penyesalan dan dosa masa lalu. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Maafmu bukan buatku, Cok. Tapi untuk hatimu sendiri. Kalau kamu sungguh ingin berubah, rawatlah bunga itu, jangan kau cabut akarnya." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Ucok yang masih berlutut dengan mata basah. Sejak hari itu, Rara mulai menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena butuh waktu. Ia menyukai Ucok, bahkan mencintainya. Tapi luka yang baru terbuka itu terlalu dalam untuk segera ditutup dengan pelukan. Ucok mengerti. Ia tak menuntut, tak memaksa. Ia hanya terus menjaga pasar, menjaga lapak bunga, dan berharap suatu hari Rara akan kembali. Malam-malam Ucok ini diisi dengan membaca kitab-kitab tua yang ia temukan di musala kecil dekat rumahnya. Ia mencari jalan untuk menyembuhkan jiwanya, bukan hanya menghapus citra preman. Ia mulai berdoa, mulai belajar bersedekah diam-diam. Namun bayang-bayang masa lalu terus mengikutinya seperti arwah gentayangan yang belum mau pergi. Hingga suatu malam, sebuah surat tanpa nama terselip di lapaknya. Isinya hanya satu kalimat, "Jangan pikir kau bisa lari dari karma. Aku belum selesai denganmu." Ucok menggenggam surat itu, dan tahu, perjalanan menebus dosa belum berakhir. Dan kali ini, yang datang mungkin lebih gelap dari sekadar dendam lama. Ucok memandangi surat itu berulang kali. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa masa lalunya belum benar-benar mati. Ia menyimpan surat itu dalam kaleng rokok kosong di bawah meja lapak, lalu duduk lama menatap langit yang kelam. Wajah Rara muncul dalam pikirannya, lalu wajah lelaki tua yang memaafkannya. Tapi yang paling jelas adalah wajah seseorang dari masa lalu, si Guntur, rekan preman lamanya yang dulu pernah bersumpah akan membalas dendam karena Ucok berhenti dan mengkhianati kelompok mereka. Keesokan paginya, suasana pasar tak seperti biasa. Beberapa lapak terlihat rusak, bunga-bunga milik Rara terinjak-injak. Tak ada saksi, hanya teror diam-diam yang mengirim pesan jelas, "Kami tahu kau di sini." Rara menangis di sudut lapaknya. Melihat itu, Ucok menguatkan diri. Ia tahu siapa pelakunya, dan untuk pertama kalinya sejak berubah, ia tergoda untuk kembali ke jalan lama. Tapi ia menahan amarah itu,
menguncinya dalam dada. Ucok lalu menemui Rara, mencoba menenangkan gadis itu. Tapi Rara hanya menatapnya penuh luka. Kamu pikir bisa berubah, tapi masa lalumu masih ngejar dan nyakitin aku. Gimana kalau nanti aku yang jadi korban, Cok? Suara Rara lirih, tapi tajam. Ucok bungkam. Tak ada jawaban yang cukup adil. Ia sadar, penyesalan tak cukup menyelamatkan orang yang ia cintai dari bahaya yang ikut ia bawa. Malam itu, Ucok pergi ke tempat yang tak pernah ia datangi lagi, sebuah gudang tua di belakang pasar, tempat dulu ia dan kelompok preman bertemu dan membagi hasil palakan. Di sana, seperti yang ia duga, Guntur sudah menunggunya. Tubuh kekar pria itu makin dipenuhi tato, dan senyumnya sinis seperti dulu. Gue denger lo jadi penjaga bunga sekarang. Preman pasar berubah jadi satpam cinta. Ejek Guntur, diikuti tawa anak buahnya. Ucok tak membalas ejekan itu. Ia hanya berkata, gue udah gak nyari ribut, Gun. Tapi kalau lo ganggu Rara atau pasar ini lagi, gue gak akan tinggal diam. Guntur berdiri, mendekat, lalu menepuk dada Ucok keras-keras. Berarti lo siap perang lagi, Cok. Tapi kali ini, gak akan ada ampun. Ucok menatapnya tajam, lalu pergi tanpa kata. Ia tahu, peringatan itu tak akan cukup. Hari-hari berikutnya makin menegangkan. Ucok terpaksa berjaga malam, tidur hanya beberapa jam, dan terus memastikan lapak-lapak tetap aman. Tapi yang ia khawatirkan bukan dirinya, melainkan Rara. Gadis itu masih menjauh, meski sesekali meletakkan setangkai bunga segar di lapaknya tanpa berkata-kata. Isyarat yang membuat Ucok tetap bertahan di ambang perang. Sampai akhirnya, malam yang ditakutkan tiba. Gudang tempat penyimpanan barang-barang dagangan terbakar hebat. Api membumbung tinggi, dan di antara teriakan pedagang yang panik, Ucok melihat bayangan seseorang melarikan diri ke gang sempit. Ia mengejarnya tanpa pikir panjang. Hatinya terbakar bukan hanya oleh amarah, tapi oleh rasa bersalah karena tak bisa mencegah bencana ini lebih cepat. Ucok berhasil menangkap pelakunya, salah satu anak buah Guntur. Dalam remang api, wajah Ucok terlihat bukan seperti pahlawan, tapi seperti seseorang yang kembali dihantui iblis masa lalu. Dengan tangan berdarah dan napas memburu, ia berkata, kalau kalian sentuh satu lagi milik orang yang gue lindungi, gue gak akan tahan diri. Dan untuk pertama kalinya, Ucok sadar, cinta bukan cuma menyembuhkan, tapi juga bisa membakar jika tak dijaga dengan benar. Pagi itu pasar masih diselimuti asap dan debu sisa kebakaran. Para pedagang hanya bisa duduk lemas, meratapi barang-barang dagangan yang habis dilahap api. Tak sedikit yang menangis, dan di antara kerumunan, Rara berdiri terpaku di depan gudang yang telah menjadi arang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia baru tahu bahwa yang membakar gudang itu adalah anak buah Guntur. Dan di tengah kepanikan itu, satu nama terus disebut orang-orang, Ucok. Ucok duduk di pinggir gang, lengannya terluka dan bajunya robek. Tapi luka fisiknya bukan yang paling parah, hati dan jiwanya yang compang-camping. Ia menyelamatkan pasar, tapi tak bisa menyelamatkan kepercayaan yang mulai runtuh. Polisi datang, membawa pelaku pembakaran, tapi kabar tentang keterlibatan Ucok dalam balas dendam mulai menyebar. Sekali lagi, masa lalu menggores wajahnya yang ingin baru. Rara menghampirinya perlahan, berdiri tepat di depan tubuh lelah itu. Kenapa kamu kejar dia sendirian, Cok? Tanyanya lirih. Ucok menatap ke bawah. Karena gak ada yang bisa jagain kalian kalau gue jatuh. Suara Ucok serak, dan dalam satu tarikan napas, Rara merunduk, menyentuh luka di tangannya, lalu memeluknya. Peluk yang selama ini ditahan karena takut, kini pecah seperti bendungan yang jebol. Di tengah pelukan itu, Ucok menangis. Bukan seperti lelaki yang kalah, tapi seperti manusia yang akhirnya diizinkan lemah. Ia menangis dalam pelukan Rara, di hadapan pedagang-pedagang yang dulu takut padanya. Tak ada lagi rasa malu, hanya rasa lega bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sendiri menghadapi badai. Namun momen haru itu tak berlangsung lama. Seorang petugas polisi mendekat dan berkata, kami perlu keterangan dari Anda, Pak Ucok. Ada yang melaporkan kalau Anda yang memprovokasi pembakaran ini. Dunia terasa runtuh lagi. Ucok berdiri pelan, menatap Rara sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau ini harga dari perubahan, gue siap bayar. Ucok digiring ke kantor polisi, bukan sebagai tersangka pasti, tapi sebagai orang yang punya sejarah panjang dengan kekerasan. Rara ingin ikut, tapi Ucok menolak. Jagain pasar ini, jagain bunga-bunga kita, katanya.
Rara mengangguk, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan, melainkan karena bangga mencintai lelaki yang benar-benar ingin berubah. Berita penangkapan Ucok menyebar cepat. Beberapa pedagang justru membela Ucok, menyebutkan bagaimana ia telah menyelamatkan mereka dari tekanan Guntur. Bahkan beberapa berani bersaksi bahwa Ucok sudah lama berubah. Satu persatu, suara-suara itu membentuk kekuatan. Dan di luar kantor polisi, sekelompok pedagang berkumpul, menuntut keadilan bagi pria yang pernah mereka takuti, dan kini mereka hormati. Di dalam ruang interogasi, Ucok duduk tenang. Ia tak marah, tak takut. Ia hanya memejamkan mata, membayangkan lapak bunga Rara, dan harumnya mawar yang dulu ia benci. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya, sekarang ia berjuang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk cinta yang membuatnya manusia. Hari-hari di penjara terasa begitu lama bagi Ucok. Keterasingan, kesunyian, dan kenangan masa lalu yang kelam terus menguji keteguhannya. Namun, di balik segala kesulitan itu, ada satu yang selalu membuatnya bertahan, Rara. Setiap malam, ia memejamkan mata dan membayangkan senyum gadis itu, harumnya bunga, dan betapa Rara selalu percaya bahwa ia bisa berubah. Cinta itu seperti api yang membakar, tapi juga memberi kehangatan. Itulah yang membuatnya tetap hidup. Di luar penjara, pasar yang telah hancur perlahan bangkit kembali. Pedagang-pedagang mulai berdatangan kembali, mengatur barang dagangan mereka. Meski banyak yang takut akan ancaman Guntur yang masih mengintai, mereka merasa ada harapan baru. Rara, meskipun hanya mengunjungi Ucok di penjara beberapa kali, terus memberikan semangat melalui surat-surat dan bunga-bunga kecil yang ia bawa setiap kali. "Jangan berhenti, Cok, kau sudah jauh melangkah," tulis Rara dalam salah satu suratnya. Ucok tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi. Suatu hari, sebuah kesempatan datang, permohonan bebas bersyarat yang diajukan oleh pengacaranya diterima. Dengan hati berdebar, ia dipanggil ke ruang sidang. Semua mata tertuju padanya, dan meski ia merasa bersalah, ia merasa ada kebebasan yang menantinya. Hakim yang memimpin sidang itu melihatnya dengan tajam, tetapi tak ada kebencian di matanya. "Ucok, kau telah membayar harga yang sangat mahal. Kini, saatnya kau buktikan bahwa perubahan itu nyata," kata hakim itu. Dengan segala kekuatan yang ia punya, Ucok melangkah keluar dari ruang sidang dan menuju kebebasannya. Sesampainya di luar, udara terasa begitu segar. Namun di balik kebebasan itu, ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, menebus semua kesalahan dan melindungi orang yang ia cintai. Ia tahu, Guntur tidak akan tinggal diam. Tapi kini, Ucok sudah siap. Ia bukan lagi preman yang lari dari masalah, melainkan pria yang siap menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuatnya. Rara menunggu Ucok di pasar. Matanya yang semula penuh keraguan kini dipenuhi harapan. Ketika melihat Ucok keluar dari mobil polisi, air mata Rara tak bisa dibendung. Ia berlari ke arahnya, dan mereka saling berpelukan erat. "Kamu kembali, Cok, kamu kembali padaku," Rara berbisik, suaranya bergetar. Ucok hanya mengangguk, mencium kepala Rara dengan lembut. "Aku janji, Rara, aku tak akan pernah meninggalkanmu lagi." Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Tiba-tiba, Guntur muncul dengan kelompoknya, memblokade jalan di depan mereka. "Ucok, lo kira lo bisa kabur dari gue? Gak ada yang bisa lari dari masa lalu," teriak Guntur dengan suara menggelegar. Semua orang di pasar menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Ucok tidak mundur. Ia melangkah maju, menghadapi Guntur dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak lari, Gun. Aku cuma memilih jalan yang benar," jawab Ucok dengan suara tegas. Guntur tertawa sinis, namun di balik tawanya, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ucok tahu, pertemuan ini mungkin akan berakhir dengan pertarungan. Tapi kali ini, ia tak akan melibatkan kekerasan. Ia hanya ingin menuntaskan semuanya dengan cara yang benar. Dengan tenang, Ucok berkata, "Ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang akhirnya memilih untuk berhenti." Guntur menatap Ucok lama, seolah mencoba mencari celah. Namun setelah beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun, Guntur menarik napas panjang, lalu perlahan-lahan mundur. "Kau berubah, Cok, dan aku terlalu lama terjebak dalam kebencian," kata Guntur pelan. Tanpa sepatah kata lagi, ia dan anak buahnya meninggalkan pasar, menghilang dalam keramaian. Ucok menatap Rara, dan di sana,
dalam tatapan mereka, ada kebebasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bukan kebebasan dari penjara, tapi kebebasan dari masa lalu yang telah mengikatnya begitu lama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan berakhirnya konfrontasi dengan Guntur, Ucok akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Cinta dan pengorbanan telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang baru. Kini, ia dan Rara bisa menjalani hidup mereka dengan harapan dan impian baru. Akhir yang penuh arti bagi perjalanan seorang lelaki yang pernah dianggap sebagai preman, namun akhirnya menemukan tempatnya di dunia, di sisi orang yang ia cintai. Ucok berdiri di depan rumah lapaknya, menatap pasar yang kini lebih hidup dari sebelumnya. Meski keadaan mulai pulih, ada sesuatu yang terus menggantung di dadanya, bayang-bayang masa lalu yang tak bisa begitu saja hilang. Ia tahu, meskipun Guntur telah mundur, masa lalu tak akan pernah pergi dengan mudah. Terkadang, meskipun ia sudah berusaha menghapusnya, ada kalanya kenangan tentang kekerasan dan kebencian itu kembali menyeruak. Itu adalah bagian dari dirinya yang sulit ia lepaskan. Rara mendekat, melihat Ucok yang termenung. "Kenapa kamu kelihatan jauh, Cok?" tanyanya, suaranya lembut, namun penuh kecemasan. Ucok tersenyum tipis, tapi senyum itu tak mampu menyembunyikan keresahan yang ada di dalam hatinya. "Aku masih terbayang-bayang, Ra. Meskipun kita sudah selamat, masa lalu itu tak akan mudah hilang." Rara menggenggam tangan Ucok dengan lembut, menatap matanya dengan penuh pengertian. "Kamu nggak sendiri, Cok. Aku ada di sini, bersama kamu." Tapi meskipun Rara berusaha menenangkan, Ucok tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Ia harus mengambil keputusan besar, melangkah lebih jauh dari masa lalu atau membiarkan masa itu menguasai hidupnya. Semakin hari, ia merasa semakin dekat dengan pilihan itu. Apakah ia akan menjadi pria baru yang penuh dengan harapan, atau tetap terjebak dalam dilema antara perasaan lama dan perubahan yang terus-menerus diuji? Hidup di pasar pun bukan tanpa tantangan. Walaupun pedagang mulai kembali berdagang, tak sedikit yang masih khawatir akan ancaman dari orang-orang lama yang ingin menguasai pasar. Suatu malam, beberapa preman dari luar kota datang, mengintimidasi pedagang dengan cara yang lebih halus, ancaman yang tidak langsung. Mereka mencoba membangun kekuasaan baru di pasar yang baru pulih ini, dan meskipun Ucok telah berjanji untuk tak kembali ke jalan lama, hati kecilnya terus bergolak. Rara yang menyaksikan ketegangan itu merasa cemas. "Ucok, aku takut. Kalau mereka terus begini, bagaimana dengan masa depan kita?" Ia bertanya dengan suara yang penuh kecemasan. Ucok menatap Rara dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak akan biarkan mereka menguasai pasar ini, Ra. Ini sudah cukup. Kali ini, aku akan memilih cara yang berbeda." Ucok tahu, ia harus berdiri teguh untuk melindungi apa yang telah dibangunnya, dan itu termasuk pasar yang menjadi tempat hidup bagi banyak orang. Hari-hari berikutnya, Ucok mulai mengumpulkan dukungan dari pedagang dan masyarakat yang mulai merasa ketakutan. Ia berbicara dengan mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melawan dengan cara yang lebih bijaksana, tanpa kekerasan, tanpa darah. Rara selalu ada di sisi Ucok, memberikan dukungan moral dan semangat yang sangat dibutuhkan. Namun, meskipun begitu, ketakutan di hati mereka tak sepenuhnya hilang. Guntur, meskipun pergi, tetap meninggalkan jejak kekuasaannya. Keputusan Ucok akhirnya datang setelah pertemuan malam itu. Dengan membawa sekelompok pedagang yang setia, Ucok menemui kelompok preman luar kota yang mulai merajalela. Namun, alih-alih mengancam dengan kekerasan, Ucok berbicara dengan tegas dan penuh percaya diri. "Kami tidak akan membiarkan pasar ini jatuh ke tangan kalian. Tapi jika kalian memilih jalan ini, kami akan melawan dengan cara kami, dengan keberanian dan kebijaksanaan. Pilihannya ada di tangan kalian." Kelompok preman itu terdiam, terkejut dengan cara Ucok yang begitu berbeda dari yang mereka harapkan. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ucok, sebuah kekuatan yang lebih kuat dari sekadar otot dan ancaman. Dan akhirnya, setelah beberapa saat hening, pemimpin kelompok itu mengangguk pelan. "Kali ini, lo menang, Cok. Tapi kita nggak akan lupa." Mereka mundur, meninggalkan pasar dan memilih untuk mencari wilayah lain untuk dikuasai. Ucok berdiri tegak, merasakan kemenangan yang lebih bermakna daripada apapun yang pernah ia capai dengan kekerasan. Ia tahu, meskipun ini adalah langkah besar, perjalanan masih panjang. Dan Rara, yang berdiri di sampingnya, tersenyum bahagia,
tahu bahwa akhirnya mereka bisa melanjutkan hidup bersama tanpa harus takut lagi. Ucok menghela napas panjang, menyadari bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ia cintai. Meskipun pasar mulai pulih, dan kehidupan di sekitarnya kembali berjalan seperti biasa, ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Ucok. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, meskipun ia telah memilih untuk berjalan di jalan yang benar, ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Guntur, meskipun tidak lagi berada di pasar, masih memiliki jaringan yang luas, dan Ucok tahu bahwa masalah besar akan datang suatu saat nanti. Terkadang, ketenangan itu justru menakutkan, karena ia tahu badai selalu datang tanpa peringatan. Rara yang melihat Ucok semakin pendiam dan gelisah mulai khawatir. "Cok, ada apa denganmu? Kau selalu terlihat cemas. Apakah ini tentang pasar?" tanya Rara dengan penuh kekhawatiran. Ucok menatapnya dengan tatapan yang penuh pergulatan batin. "Ra, aku rasa kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Masa lalu ini, mereka yang pernah kita hadapi, tidak akan berhenti sampai mereka tahu kita benar-benar berubah. Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi." Rara menggenggam tangan Ucok lebih erat, mencoba memberi kekuatan meski dirinya sendiri merasa takut. Pagi itu, ketika Ucok sedang membuka lapaknya, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Dua pria berpakaian hitam keluar dengan wajah yang tidak dikenal. Ucok merasakan hawa yang tidak baik. "Kau Ucok, kan?" salah satu pria bertanya dengan nada datar. Ucok mengangguk, matanya waspada. "Kami datang untuk memberi pesan dari orang yang tidak suka dengan keputusanmu. Jika kau terus bertahan di sini, akan ada akibatnya." Tanpa menunggu balasan, pria itu menyerahkan sebuah amplop dan berjalan pergi. Ucok membuka amplop itu dengan hati berdebar, dan ketika melihat isinya, matanya langsung membulat. Sebuah foto Rara yang sedang berjalan di pasar sendirian, dengan seorang pria yang tampaknya mengikuti diam-diam. Di belakang foto itu, tertulis sebuah pesan singkat yang membuat darah Ucok mendidih. "Kami tahu siapa yang kau cintai. Kalau kau tidak ingin ada yang terjadi padanya, mundurlah sekarang." Hati Ucok berdegup kencang. Itu adalah ancaman nyata, dan kali ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang Rara, orang yang paling ia cintai. "Ra," suara Ucok tercekat, namun ia tidak bisa melanjutkan. Rara yang melihat ekspresi wajah Ucok yang berubah drastis mendekat, bertanya dengan cemas. "Ada apa, Cok? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Dengan tangan gemetar, Ucok menyerahkan foto itu pada Rara. Ketika Rara melihatnya, wajahnya pucat. Ini ancaman," katanya dengan suara bergetar. Ucok mengangguk pelan. "Mereka akan datang. Aku harus melindungimu, Ra." Rara menggenggam tangan Ucok, matanya penuh dengan air mata. "Jangan khawatir, Cok. Aku tidak takut, tapi kita harus menghadapinya bersama. Kita sudah melewati banyak hal, dan ini bukan akhir. Aku percaya padamu," Rara berkata dengan tegas, meskipun ia merasakan ketakutan yang sama dalam dirinya. Ucok menatap Rara, merasa ada kekuatan yang kembali padanya. Meskipun hatinya penuh cemas, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melawan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rara. Hari-hari berikutnya, Ucok mulai mempersiapkan segalanya. Ia kembali menghubungi teman-teman lama yang kini bekerja di luar dunia gelap, berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang siapa yang masih mengincarnya dan apa yang mereka inginkan. Namun, semakin ia menggali, semakin ia menyadari bahwa mereka tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga seluruh pasar. Jika ia tidak bertindak, pasar yang ia perjuangkan bisa jatuh kembali ke tangan para preman yang hanya ingin menguasai dan menghancurkan. Puncaknya datang ketika Rara kembali dari pasar dengan wajah ketakutan. "Ucok, mereka mulai datang. Mereka mengancam para pedagang. Apa yang harus kita lakukan?" Suara Rara hampir terisak. Ucok menarik napas panjang, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita tidak akan mundur, Ra. Kita hadapi mereka sekali lagi. Kali ini, bukan hanya aku yang melawan, tapi semua orang yang kita cintai. Kita akan bertahan." Rara menatapnya, dan dalam pandangannya ia melihat bukan hanya cinta, tetapi keberanian yang telah lama ia harapkan. Bersama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, untuk pasar, untuk kehidupan yang baru, dan untuk cinta mereka yang tak tergoyahkan. Malam itu,
Pasar yang biasanya ramai dengan pedagang dan pengunjung, kini terasa sepi dan mencekam. Ucok berdiri di depan lapaknya, matanya terfokus pada jalanan yang gelap, menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Udara malam yang dingin seakan menguatkan ketegangan di sekelilingnya. Ia tahu, ancaman yang diterimanya bukanlah sebuah gertakan. Rara sudah ada di rumah, dan ia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada wanita yang ia cintai. Setiap detik terasa seperti sebuah pertaruhan besar. Di ujung pasar, terdengar suara langkah kaki yang berat. Ucok menatap dengan tajam, matanya penuh tekad. Ia sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Namun, ketika sosok-sosok yang datang itu semakin jelas terlihat, Ucok merasakan dadanya berdebar. Mereka bukan hanya datang dengan beberapa orang, mereka datang dengan kekuatan penuh. Ternyata, Guntur yang selama ini menghilang, masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia datang bersama sekutu-sekutunya, yang siap menghancurkan apa yang telah dibangun Ucok. Ucok menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. "Ra, jaga dirimu di rumah. Aku harus menghadapinya sekarang," ujar Ucok dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun hatinya bergetar. Rara, yang mendengar kata-kata itu, segera menggenggam tangan Ucok dengan erat. "Kau tidak akan sendiri, Cok. Aku akan selalu ada di sini, apapun yang terjadi," jawabnya dengan penuh keyakinan, meskipun matanya berkaca-kaca. Ucok menatap Rara, mencium keningnya dengan lembut. "Aku akan kembali, Ra. Aku janji." Ketika Ucok berhadapan langsung dengan Guntur dan para anak buahnya, suasana menjadi sangat tegang. Guntur, yang dulunya adalah penguasa pasar, kini berdiri dengan senyum sinis. "Kau pikir, Cok, kau bisa menghentikan kami begitu saja? Kami sudah terlalu lama menguasai pasar ini. Sekarang, waktunya kau menyerah," kata Guntur, suaranya penuh ancaman. Ucok tidak gentar, meskipun hatinya berdebar keras. "Aku tidak akan mundur, Guntur. Ini bukan hanya tentang pasar ini, tetapi juga tentang masa depan yang kita pilih," jawab Ucok dengan suara lantang. Guntur tertawa sinis. "Masa depan? Kau kira kau bisa memilih masa depanmu setelah semuanya terjadi? Kau sudah memilih jalan yang salah, Ucok." Ucok berdiri tegak, menyadari bahwa kata-kata Guntur tak akan menggoyahkan tekadnya. "Kalian yang salah, Guntur. Kalian yang memilih jalan yang gelap. Aku memilih untuk berubah, dan aku akan bertarung untuk itu." Ketegangan semakin memuncak. Sejenak, sekeliling mereka terasa seperti dunia yang berhenti. Semua orang di pasar menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, salah satu anak buah Guntur maju dengan cepat, menyerang Ucok tanpa peringatan. Tetapi, Ucok yang sudah siap, dengan cekatan menghindar dan melancarkan serangan balik. Suasana semakin kacau, namun Ucok tetap bertahan, melawan dengan segala yang ia punya. Ia tahu, meskipun ini adalah pertarungan fisik, lebih dari itu, ini adalah pertarungan untuk hati dan masa depan yang ingin ia bangun. Setiap pukulan yang ia balas adalah untuk memastikan bahwa pasar ini tidak jatuh lagi ke tangan orang-orang yang hanya peduli pada kekuasaan. Rara yang mendengar keributan itu segera berlari keluar, hanya untuk melihat pasar yang mulai dipenuhi oleh kekacauan. Dalam kekalutan itu, ia melihat Ucok masih bertahan, meskipun darah sudah mulai membasahi wajahnya. "Ucok!" teriak Rara dengan cemas, namun suara itu tak terdengar oleh Ucok yang tengah bergumul dengan lawannya. Rara tahu, ia tidak bisa hanya berdiri diam. Dengan tekad yang bulat, ia berlari menuju tempat pertempuran, berusaha membantu Ucok meskipun ia tahu dirinya tak punya kekuatan yang cukup. Saat pertempuran semakin sengit, tiba-tiba salah satu orang dari kelompok Guntur berteriak, "Cukup. Ini sudah cukup." Ternyata, di tengah kekacauan itu, Guntur mulai meragukan tindakannya. Ia melihat bahwa para anak buahnya mulai lelah dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ucok, yang masih berdiri dengan tubuh penuh luka, menatap Guntur dengan mata penuh determinasi. "Kau bisa berhenti kapan saja, Guntur. Kami tidak butuh kekerasan untuk menang," kata Ucok, dengan suara yang lelah namun penuh keteguhan. Guntur terdiam. Ia menatap Ucok, lalu perlahan mundur, memberi tanda pada anak buahnya untuk berhenti. "Kau menang, Ucok. Kali ini kau menang." Suasana yang semula panas, tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Ucok berdiri tegak, meskipun rasa sakit mulai menggerogoti tubuhnya. Ia tahu, pertempuran ini mungkin belum berakhir, namun hari ini, ia telah memenangkan satu pertaruhan besar, pertaruhan untuk masa depan yang lebih baik.
Rara berlari menuju Ucok, menatapnya dengan penuh kebanggaan dan cinta. Kita melakukannya, Cok. Kita berhasil. Setelah pertempuran yang menegangkan, pasar yang semula hening kini mulai kembali hidup dengan bisik-bisik dan tatapan heran dari para pedagang yang menyaksikan semuanya. Ucok berdiri lemas, tubuhnya penuh luka-luka akibat serangan-serangan yang datang dengan cepat. Meski ia menang, namun tubuhnya tak bisa lagi menyangkal kelelahan yang mendera. Rara yang tidak bisa lagi menahan kecemasannya, segera mendekat, membimbing Ucok yang hampir roboh. "Cok, kita harus ke rumah sakit sekarang juga," serunya, suaranya bergetar. Ucok menggenggam tangan Rara dengan erat, meskipun ia tahu ia telah melewati batas kemampuannya. "Ra, aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara lemah, tetapi ada kepasrahan dalam matanya. Rara menatapnya dengan penuh kasih. "Tidak, Cok. Kita harus segera merawat luka-lukamu. Kau tidak bisa menahan ini lebih lama." Perlahan-lahan, dengan bantuan beberapa pedagang yang merasa khawatir, mereka membawanya ke rumah Rara, tempat di mana mereka bisa beristirahat dan menyembuhkan luka-luka fisik yang menghantui. Sesampainya di rumah, Rara dengan cekatan membersihkan dan membalut luka-luka Ucok. Wajah Ucok tampak semakin lelah, matanya mulai berat, tetapi ia tetap tersenyum. "Ra, aku tak tahu bagaimana caranya aku bisa sekuat ini. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa hidup tanpamu." Kata-kata itu keluar begitu saja dari bibir Ucok, dan Rara merasa hatinya serasa dihimpit. Ia mengusap wajah Ucok dengan lembut, mencoba menenangkan perasaannya sendiri yang juga gelisah. "Aku juga tidak bisa hidup tanpamu, Cok. Kita sudah melalui begitu banyak, dan kita akan terus berjalan bersama." Namun, meskipun cinta dan dukungan Rara memberikan kekuatan bagi Ucok, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit. Guntur dan anak buahnya tidak akan berhenti begitu saja. Mereka mungkin mundur untuk sementara waktu, tetapi Ucok tahu, ini hanyalah permulaan dari pertarungan yang lebih besar. "Ra, mereka tidak akan berhenti hanya karena satu kemenangan ini," ujar Ucok dengan penuh kesadaran, meskipun suaranya terdengar lemah. Rara memandangnya dengan tegas. "Kita tidak akan mundur, Cok. Kita akan melawan mereka bersama-sama. Kita sudah terlalu jauh." Malam itu, setelah merawat luka-luka Ucok, mereka duduk berdua di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Rara tidak bisa menahan perasaan cemasnya. "Cok, bagaimana kita bisa yakin bahwa mereka tidak akan kembali?" tanyanya, mata Rara penuh kekhawatiran. Ucok menatap jauh ke depan, seolah mencari jawaban dari bintang-bintang yang berkilau di langit malam. "Aku tidak tahu, Ra. Yang aku tahu, kita harus siap untuk apapun yang terjadi. Kita sudah berjanji untuk melawan ketidakadilan ini, dan kita harus bertahan. Kalau bukan kita, siapa lagi?" Ucok kemudian meraih tangan Rara, menggenggamnya erat-erat. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu, Ra. Setiap kali aku hampir menyerah, kau selalu ada untukku. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak akan mundur. Aku akan terus berjuang, sampai mereka semua tahu bahwa pasar ini, dan kehidupan kita, milik kita." Rara menatap Ucok, merasa kekuatan dari kata-kata itu menyusup ke dalam jiwanya. Ia mengangguk pelan, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Aku percaya padamu, Cok. Kita akan bersama melewati semua ini." Namun, kenyataan hidup seringkali tidak mudah. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin terasa di pasar. Para pedagang yang sebelumnya mendukung Ucok ini mulai ragu, sebagian takut akan kemungkinan ancaman yang datang dari Guntur dan orang-orangnya. Di sisi lain, Ucok semakin merasa terpojok. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya dan Rara, tetapi untuk semua orang yang mempercayakan hidup mereka di pasar itu. "Aku harus membuat keputusan besar, Ra. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam ketakutan," ujar Ucok, penuh tekad. Hari-hari berikutnya, Ucok mulai merencanakan strategi baru. Ia mencari cara untuk menguatkan pasar, menggalang kekuatan dari para pedagang yang masih setia, dan menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Rara selalu ada di sisinya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Mereka berdua tahu, bahwa meskipun ancaman besar masih menanti, mereka tidak akan mundur. Pasar ini, cinta mereka, dan kehidupan yang mereka perjuangkan akan selalu lebih kuat daripada ketakutan yang mengintai. Hari-hari semakin berat bagi Ucok dan Rara. Meskipun mereka telah berjuang untuk mempertahankan pasar dan kehidupan mereka, bayangan ancaman dari Guntur dan anak buahnya terus menghantui. Setiap malam, Ucok terjaga,
merenung tentang bagaimana cara melawan ketakutan yang terus menyelimuti mereka. Pasar yang dulu penuh kehidupan kini semakin sunyi. Beberapa pedagang yang dulunya setia mulai menarik diri, merasa takut jika Guntur dan kelompoknya kembali menyerang mereka. Rara, yang melihat ketegangan itu, berusaha menghibur Ucok, namun ia sendiri pun tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ucok merasa seperti terjebak di antara cinta yang ia jaga dengan nyawa dan ancaman yang datang tanpa henti. Di luar, hujan mulai turun deras, menciptakan suasana yang semakin suram. Ucok dan Rara duduk berdampingan di ruang tamu yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Ra, aku merasa seperti semakin terpojok. Mereka akan datang lagi, aku tahu itu. Dan aku tak bisa melawan seluruh dunia sendirian, ujar Ucok dengan suara serak, matanya yang lelah menatap keluar jendela yang basah. Rara menggenggam tangannya erat, kita tak akan sendirian, Cok. Kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Namun, meski kata-kata itu menenangkan sejenak, Ucok tahu kenyataan tidak seindah harapan. Dalam perjalanan hidupnya, ia telah belajar bahwa kadang-kadang, kekuatan fisik bukanlah jawaban. Ia perlu membuat keputusan yang lebih besar, keputusan yang akan mengubah jalannya hidup mereka. Ra, aku harus mencari dukungan lebih dari sekadar para pedagang di pasar. Aku butuh mereka yang memiliki kekuatan untuk menghadapi Guntur. Kalau aku terus begini, kita hanya akan terus terpojok, kata Ucok, penuh tekad, meskipun rasa takut mulai merayapi hatinya. Rara menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menyelami isi hati Ucok. Apa yang kau pikirkan, Cok? Apa yang kau rencanakan? Tanya Rara, suaranya penuh ketegangan. Ucok menghela napas panjang, aku akan menemui seseorang. Seseorang yang aku tahu bisa memberikan kekuatan lebih untuk kita. Tapi itu berarti aku harus menghadapi masa laluku yang kelam. Rara terdiam, ia tahu bahwa siapapun yang dimaksud Ucok pasti bukan orang yang mudah untuk dihadapi, dan itu membuatnya semakin khawatir. Setelah beberapa hari berpikir panjang, Ucok akhirnya memutuskan untuk pergi menemui pria itu, Tommy, seorang mantan preman yang pernah bekerja untuk Guntur, namun kini memilih untuk hidup lebih tenang setelah mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Ucok tahu bahwa Tommy memiliki informasi yang bisa membantu mereka, meskipun pertemuan ini tidak akan mudah. Kau yakin ini keputusan yang tepat? Tanya Rara dengan suara penuh kecemasan, tetapi ia tahu Ucok sudah mantap dengan pilihannya. Aku harus melakukannya, Ra. Ini satu-satunya jalan yang kita punya, jawab Ucok, mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Pertemuan itu terjadi di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di sudut kota, jauh dari mata-mata Guntur. Tommy, pria bertubuh kekar, dan wajah keras, duduk menunggu dengan tatapan tajam. Ucok merasa hatinya berdebar saat mendekati meja itu. Tommy memandangnya dengan dingin, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ucok, kau datang ke sini dengan alasan tertentu. Apa yang kau inginkan? Tanya Tommy, suaranya tegas, namun tak lagi penuh kebencian seperti dulu. Ucok duduk, menatap Tommy dengan serius. Aku butuh bantuanmu, Tommy. Guntur masih mengancam pasar kami. Aku tahu kau tahu lebih banyak tentang dia dari yang kau perlihatkan. Aku ingin kita bisa menghentikannya, sebelum semuanya terlambat. Tommy terdiam beberapa saat, seolah merenung. Kau tahu apa yang kau minta, Ucok? Ini bukan sekadar tentang pasar atau kekuasaan. Ini tentang masa lalu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Kau siap untuk itu? Ucok menatap Tommy dalam-dalam, dengan tekad yang semakin kuat. Aku siap, Tommy. Kita tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tommy akhirnya mengangguk, memberi tanda bahwa ia siap membantu. Baiklah, Ucok, tapi ingat, jalan yang kita pilih ini akan penuh bahaya. Guntur bukan orang yang bisa dengan mudah dihentikan. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat. Dan aku akan bantu kalian, tapi setelah ini, tak ada jalan mundur. Ucok mengangguk, merasa beban yang ia bawa terasa sedikit lebih ringan. Kita tidak akan mundur, Tommy. Kita akan melawan, bersama-sama. Ucok merasa seperti langit yang semakin gelap mengancam di atas kepalanya. Perjalanan menuju pertemuan dengan Tommy telah membuka mata Ucok akan kenyataan yang lebih keras. Ia tahu bahwa dengan bantuan Tommy, mereka memiliki peluang lebih untuk mengalahkan Guntur, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Guntur tidak hanya seorang preman biasa. Dia adalah simbol dari masa lalu yang kelam, dan untuk menumbangkannya,
mereka harus menggali lebih dalam lagi, melewati batasan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan dengan Tommy, Ucok kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rara sudah menunggunya dengan cemas, namun ketika melihat wajah Ucok yang terbalut ketegangan, ia tahu ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. "Cok, apa yang terjadi?" tanya Rara dengan lembut, tetapi Ucok tahu ia tak bisa menunda lagi. "Ra, kita butuh persiapan yang lebih matang. Tommy setuju untuk membantu kita, tapi ini bukan perkara mudah. Guntur lebih besar dan lebih kuat daripada yang kita kira." Rara menggenggam tangan Ucok dengan erat, mencoba memberikan kekuatan yang ia tahu sangat dibutuhkan Ucok saat ini. "Apa yang harus kita lakukan, Cok?" tanyanya, meskipun rasa takut mulai melanda hatinya. "Kita harus mengumpulkan informasi lebih banyak lagi, Ra. Tommy hanya tahu sebagian. Kita harus tahu gerakan Guntur selanjutnya. Kita harus berani menghadapi masa lalu kita, apapun yang terjadi." Ucok berkata dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya berat. Mereka tak bisa terus menghindari kenyataan ini. Mereka harus melawan dengan segala cara. Malam itu, Ucok duduk termenung di teras rumah Rara, menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit. Ia merasa berat di dada, seolah beban yang harus dipikul semakin lama semakin tak tertahankan. Rara duduk di sampingnya, menatapnya dengan cemas. "Cok, jangan terlalu memikirkan ini. Kau punya aku, kita punya satu sama lain. Kita akan hadapi ini bersama-sama," katanya, mencoba memberi sedikit kelegaan. Tapi Ucok tahu, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan cinta. Mereka membutuhkan lebih dari itu untuk mengalahkan Guntur. Pagi-pagi sekali, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ucok meminta Rara untuk tetap berada di rumah sementara ia pergi untuk bertemu dengan beberapa orang yang bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang Guntur. Ia tahu bahwa semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak resiko yang harus dihadapi. Tetapi untuk mengalahkan preman seperti Guntur, ia harus melibatkan orang-orang yang tahu persis bagaimana cara berpikir Guntur. Mungkin, hanya dengan begitu mereka bisa menemukan celah untuk mengalahkannya. Ucok mengunjungi beberapa tempat yang ia kenal dari masa lalunya, tempat-tempat yang dulu menjadi basis Guntur. Ia berbicara dengan beberapa orang lama, para petarung, dan orang-orang yang dulu terlibat dalam dunia gelap itu. Setiap kali ia bertanya, ia merasa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, semakin ia menggali, semakin ia merasa dirinya terjebak dalam pusaran dunia yang tidak ingin ia hadapi lagi. Dunia yang begitu kejam dan penuh pengkhianatan. Dunia yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu, tetapi kini kembali menghantui. Di malam hari, setelah kembali ke rumah Rara, Ucok merasa semakin yakin dengan apa yang akan mereka hadapi. "Ra, aku sudah tahu lebih banyak sekarang. Guntur memiliki banyak orang di luar sana, dan mereka semua siap bertindak kapan saja. Ini bukan hanya soal pasar, Ra. Ini soal penguasaannya. Dia ingin mengendalikan semuanya." Ucok berbicara dengan serius, tatapannya tajam, penuh tekad. "Dan kita harus siap menghadapinya. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang rencananya. Kita hanya tinggal menunggu waktu yang tepat." Rara menatapnya dalam-dalam. Meskipun ketakutan masih ada di hatinya, ia tahu bahwa Ucok adalah orang yang tak akan mundur dari tantangan. "Cok, aku akan selalu di sini. Apapun yang terjadi, kita hadapi ini bersama-sama." Ucok menggenggam tangan Rara, matanya penuh determinasi. "Kita akan melawan, Ra. Kita akan melawan sampai akhir." Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Ucok dan Rara tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Dengan informasi yang telah mereka kumpulkan, Guntur kini berada di titik yang tak terelakkan. Ucok merasa gelisah, meskipun ia mencoba menenangkan dirinya. Sementara itu, Rara yang setia mendampinginya, merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. "Kita sudah sampai sejauh ini, Cok. Kita tak bisa mundur," kata Rara dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Ucok mengangguk, meskipun hatinya berat. Ia tahu ini adalah pilihan yang tak bisa ditarik mundur lagi. Mereka berdua berdiri di depan pasar yang mulai sepi, seolah merasakan ketidakpastian yang menggelayuti seluruh wilayah itu. Seperti yang sudah diperkirakan, Guntur tidak akan berhenti sampai ia menguasai semuanya, dan pasar ini hanya salah satu bagian kecil dari impian besar Guntur. Ucok memandang pasar yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya, tempat yang ia perjuangkan sejak lama. "Ra, ini bukan hanya soal kita.
Ini tentang orang-orang yang telah memberi kita tempat di sini. Kita harus melindungi mereka, kata Ucok, suaranya bergetar. Rara melihat ke mata Ucok, penuh dengan harapan dan keyakinan. Aku tahu, Cok, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Aku tak ingin kehilanganmu. Rara mengucapkan kata-kata itu dengan penuh ketulusan, namun ada ketakutan yang terpendam di dalam hatinya. Mereka berdua tahu bahwa hari ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka, baik untuk melawan atau hancur oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. Ucok menghela napas panjang. Aku tak akan pergi kemana-mana, Ra. Aku janji. Namun, meskipun ia berkata demikian, Ucok merasa bahwa pertempuran yang akan datang lebih besar daripada sekadar fisik. Itu adalah perang batin yang harus ia hadapi, perang antara masa lalunya yang penuh kekerasan dan masa depannya yang ia impikan bersama Rara. Ia harus memilih antara menghadapi Guntur dengan cara yang sama seperti dulu atau memilih jalan yang lebih berisiko, tetapi lebih bermartabat. Sementara itu, Tommy, yang sudah mempersiapkan segalanya, datang menemui Ucok dengan berita yang lebih mengejutkan. Ucok, Guntur sudah mengerahkan orang-orangnya. Mereka sudah dekat, dan mereka tahu kita sedang mempersiapkan perlawanan, kata Tommy dengan suara tegas, wajahnya serius. Ucok menatapnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Ucok. Tommy menatapnya dengan mata yang penuh perhitungan. Kita hadapi mereka sebelum mereka menyerang kita. Kalau kita terus menunggu, kita hanya akan jadi sasaran empuk. Ucok merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. Waktu semakin mendesak, dan mereka harus segera bertindak. Kita serang duluan, kata Ucok dengan suara yang tegas. Rara menatapnya dengan cemas, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari. Kita akan melindungi pasar ini, Cok. Kita akan bertarung untuk setiap inci dari tempat ini, ujar Rara, seolah memberi kekuatan pada Ucok. Meskipun ketakutan menghimpit hatinya, ia tidak ingin mundur. Mereka sudah berada terlalu jauh untuk menyerah. Pertempuran yang mereka hadapi bukan hanya soal kekerasan, tetapi soal prinsip dan keberanian untuk mempertahankan apa yang mereka cintai. Ucok dan Tommy memimpin serangan pertama, bergerak cepat untuk menaklukkan anak buah Guntur yang mulai menyebar ke berbagai sudut pasar. Suara langkah kaki berat di jalanan yang basah oleh hujan semakin mendekat. Ucok tahu ini bukan lagi sekadar tentang mengalahkan Guntur, tetapi tentang menentukan siapa yang akan menguasai masa depan pasar ini, dan siapa yang akan mengendalikan hidup mereka. Rara berlari mengikuti Ucok, meskipun hatinya berdebar tak menentu. Ia tahu bahwa pertempuran ini bisa saja mengubah segalanya. Di luar sana, di dalam bayang-bayang ketegangan, mereka berdua akan berjuang bersama, meski tak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Ucok, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu, bisik Rara. Ucok menatapnya dengan penuh keteguhan. Terima kasih, Ra, kita akan memenangkan ini bersama-sama.